Karena kesalahan pemula itu saat memiliki panah itu, dia melakukan dry shoot, ditarik seperti ini, dan dia lepaskan. Itu penasaran, hampir semua termasuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indra Sundara di channel Drasun. Kali ini seperti yang bisa dilihat di belakang saya, kita akan membahas seputar panahan atau archery. Ini adalah panahan yang saya miliki dari awal saya mulai menyukai panahan sampai sekarang tetap menyukai, tetap menggeluti walaupun jadwal latihannya tidak terlalu intens. Saya membuat video ini hanya ingin memberikan pengalaman kepada para panah pemula, karena ada anggapan bahwa panah itu olahraga yang mahal katanya. Tapi kalau menurut saya, semua hobi itu mahal, termasuk apapun itu hobinya, dari semantik yang masuk logika sampai tidak masuk logika, itu pasti membutuhkan biaya. Tapi dengan hobi ini kita sudah menjalankan salah satu sunnah yang Rasulullah sampaikan, dan kita mendapat kebahagiaan, mendapat pahala gitu. Jadi lebih baik untuk para pemula, mulailah mencari jalan atau mencari cara bagaimana menyukai panahan ini. Karena suatu saat entah kita atau mungkin anak keturunan kita akan menggunakan senjata ini. Atau sekarang kita masih bisa sebagai olahraga, sebagai hobi, tapi tetap asah kemampuan. Bukannya untuk menjadikan bahwa kita siap berperang, tapi kita mempersiapkan diri karena suatu saat kita dipanggil, kita sudah siap. Ini pertama yang saya miliki itu jenis, kalau sebelah kanan ini jenisnya recurve. Ini jenisnya recurve yang saya miliki. Tapi panahan pertama yang saya beli itu ini horsebow. Ini yang pertama saya beli, lumayan waktu itu, masih agak sedikit jarang. Ini tipenya horsebow. Ini. Dan yang kedua saya beli itu untuk anak saya ini. Ini murah, ini sekitar 150-140 waktu saya beli, 150-an waktu itu saya beli. Ini terbuat dari PVC, pipa paralon, yang dibentuk sedemikian rupa dan dibentuk jadi panahan. Dan kalau untuk anak ini udah cukup lumayan, karena mungkin sekitar 18-20 lbs tegangannya gitu, dan cocok untuk anak-anak atau mungkin untuk pemula yang ingin mencoba gitu. Bisa menggunakan panahan seperti ini dulu, karena kalau misalkan terjadi sesuatu apa patah, karena saya beli ini udah ini yang ketiga kalinya. Karena kesalahan pemula itu saat memiliki panahan itu, dia melakukan dry shoot, ditarik seperti ini, dan dia lepaskan. Itu penasaran, hampir semua termasuk saya. Termasuk saya sendiri. Kesalahan utamanya itu saat mencoba, padahal tidak ada beban yang dilepaskan, otomatis akan mempengaruhi ke dasarnya dan menjadi patah. Nah, untuk pemanah pemula jangan mencoba. Kalau mau mencoba, menarik boleh, menarik dan kembalikan. Jangan sudah ditarik, dilepaskan, itu yang akan membuat kalian belanja 2 kali. Ini untuk anak saya yang 9 tahun. Untuk anak saya yang 4 tahun saya beli ini. Cuma memang ini ternyata masih terlalu besar. Ini pun recurve juga, sama disambung, terlalu tinggi. Akhirnya saya belikan untuk dia yang tipe horsebow ini. Nah, kecil dan panahnya, nah ujungnya. Nah, ini untuk merangsang agar anak mulai menyukai, karena mungkin anak saya akan mengalami, mungkin, mudah-mudahan tidak sih. Kalau insya Allah hanya kita sebagai persiapan. Dan ya sekecil ini, ringan, sangat ringan.
dan ya ujungnya sangat tidak tajam. Hanya kalau sakit, iya kalau sakit gitu, tapi tidak tajam gitu untuk ujungnya. Itu yang kedua yang saya beli. Yang ketiga saya mulai mencoba karena melihat banyak video, ada yang recurve, ada yang horsebow. Saya mencoba untuk membeli yang ini. Ini recurve juga, dari PVC juga. Ya hanya ingin tahu, coba, dan lumayan kuat. Karena dalam ini dia walaupun PVC tapi dia disambung ditambah lagi dengan bambu. Lagi. Setelah membeli yang ini, penasaran dengan bentuk yang besar, tapi saya tidak langsung ke sini. Saya ke Jungsing. Nah, walaupun ini hanya dipakai 2 kali. Jungsing ini hanya dipakai 2 kali, dan sistemnya recurve juga. Disambung gitu ya. Ini saya pakai 2 kali karena berat dan ya menurut saya sih saya sudah mulai menyukai horsebow, jadi saya tinggalkan sih, saya ngasih gunakan lagi. Dan ini saya beli untuk sama juga recurve juga Jungsing. Tadinya ini kan bentuknya standar ya, standar bow, dia panjang standar bow. Ini tadinya mau saya tambahin seperti stabilizer di sini, tambahin kekeran gitu ya. Ya ada mungkin nafsu atau mungkin rasa pengen sama seperti orang lain. Tapi akhirnya yang seperti inilah yang menjadi barang yang mubazir kalau untuk saya. Jadi tidak saya gunakan lagi, sayang. Gitu. Ini hanya sebagai pengingat bahwa kita boleh memiliki hobi atau apa, tapi jangan sampai kebablasan. Ini juga sama, ini bentuknya sama, resenya 50 ininya, hekannya standar juga. Dari sini membeli pun hanya untuk penasaran, dan ya alhamdulillah untuk sekarang ini tidak dipakai oleh saya, tapi dipakai oleh anak-anak untuk latihan, teman-temannya anak saya gitu. Dan yang kedua, saya mulai menyukai horsebow itu saat membeli yang ini. Nah, ini saat membeli yang ini dibilang horsebow bending dia sampai ke sini, dan tarikannya enak, losakannya juga mantap. Disinilah saya mulai menyukai bahwa ini fusion yang harus kita gunakan, karena mungkin nanti kalau memang terjadi, memang pasti terjadi sih di akhir zaman itu, kita tidak mungkin bisa menggunakan atau merakit seperti itu. Pasti yang kita rakit itu dari bambu, mungkin ya semacam fiber seperti ini yang kita bisa gunakan gitu. Nanti akan saya bikin videonya untuk per item, per busur, dari mulai cara perakitan sampai ke penggunaannya. Dan otomatis selain panahan pun ada aksesorisnya seperti ini, arm guard yang memang cuma dipakai, masih mulus, masih bisa dijual. Arm guard yang memang dipakai ini karena ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menghindari penggunaan arm guard ini. Terus jelas seperti sarung panahan itu ada. Terus ini emang saya waktu itu beli untuk menarik yang ini, tapi ternyata ini digunakan lebih cocok ke compound, bukan ke busur seperti ini. Memang ada juga yang pakai sih, tapi nggak terlalu nyaman sih kalau buat saya, karena memang bukan untuk prestasi. Ini finger tape untuk melindungi jari biar tidak, kalau yang untuk pakai yang finger ya. Kalau yang thumb ring saya belum beli. Ini sebenarnya untuk pelindung tangan, di sini biar saat panahnya melesat tidak sakit. Tapi tidak saya gunakan juga karena sakit itu bagian dari pelajaran. Sakit tangan, bukan sakit hati. Ini tas horsebow-nya yang dulu, dan ini tas yang bikin sendiri
bisa bikin sendiri. Ini tas untuk buat house bawa karena pasti panjang, nggak bisa dilipat seperti ini. Kalau untuk crack roof dia bisa dilipat enak. Kalau untuk horsebow ya pakai yang agak panjang. Quiver karena saya mau senang warna ungu, ini yang saya beli pertama. Dan ini yang bisa dipakai di punggung. Ini bisa dipakai di punggung, walaupun masih biasa juga. Sekarang untuk panahannya. Untuk panah saya gunakan itu yang pertama kali itu ini. Dengan ujung poinnya yang bisa diluncurkan sendiri. Ini lebih ringan dan lebih ekonomis untuk digunakan sebagai latihan. Awal mulanya saya pakai seperti ini. Ininya sudah pakai spon. Kalau dulu masih pakai lakban. Ada yang pakai lakban, cuman sudah habis, sudah tidak ada lagi. Ini pakai bulu entok. Kalau ini bulu entok. Ujungnya poinnya biasa. Terus saya menggunakan mulai karena sering berkumpul, sering lirik-lirik, lihat panahnya agak bagus. Mulai masuk ke yang poin, yang pakai poin stainless. Mulai masuk. Dan pemilihan bulu pun mempengaruhi besar. Ini masih pakai bulu entok, seperti ini. Kalau bulu entok, dia masih ada yang carang-carang. Ini pakai bulu kalkun, dia lebih halus, lebih rapat dan lebih kuat dibandingkan bulu entok gitu. Itu. Mulai karena itulah seringnya bergabung, ikut latihan bersama, yang pada akhirnya itu kita lirik-lirik bagaimana apa sampai pakai yang ini fiber umum musen ada di banyak juga. Ininya pakai karet, ujungnya sudah stainless poin. Ini agak sedikit lumayan kalau untuk dipakai latihan ini karena pasti pecah. Saya mau kalau pecah gitu, karena saya pernah beli beberapa kali pecahnya suka di sini saat kebentur ke tembok. Nah, ini yang mungkin menurut saya memang mahal. Kalau yang lain sih, kalau untuk yang profesional ini mungkin gitu murah ya. Hanya memang ini jarang sekali saya gunakan karena memang satu, saya memang nggak pernah ikut lomba, dan selama ini panahan hanya dipakai sebagai hobi saja, dan ya untuk mengisi waktu luang. Belum ini pasti bulunya bulu kalkun, ini karbon. Itu jadi beberapa panahan. Dan ini ada Rautek. Nah, ini dulu waktu sempat berapa latihan di sini, saya beli Rautek ini untuk dipakai latihan perang-perangan. Nah, hanya mungkin kita nggak pakai body protector, yang nggak pakai juga helm, ya cedera ada tetap. Cedera ada karena kalau saat seperti itu kita nggak bisa mengukur. Ya paling pasti dia sekenceng-kencengnya gitu, kena apapun gitu ya. Akhirnya jarang juga digunakan, sudah jarang digunakan. Dan ini jelas target itu ya bisa ngeprint atau apa. Belakangnya bebas, kalau ini pakai styrofoam belakangnya. Ini pun tempat menyimpan panahnya. Nah, panahnya ini kalau misalnya kita dipakai membakar ke tempat latihan, nah, ini yang suka saya gunakan. Dan karbon pun saya cuma punya 3 sebenarnya. Karena cukup saya untuk dipakai, dan sebenarnya penggunaan karbon ini hanya untuk memperbaiki teknik ya, sampai sekarang nggak baik-baik sebenarnya, karena panahan itu harus rutin, dia harus konsisten, jangan sampai angin-anginan. Kalau misalkan ya seminggu sekali gitu, kalau sebulan sekali kelamaan, syukur-syukur 2 hari sekali atau setiap hari gitu bagus gitu kan, tergantung niat. Dan yang sering saya gunakan itu kalau untuk ajang keluar yang ini kalau yang sering saya gunakan kalau untuk latihan keluar bersama teman-teman. Saya nggak masuk klub, hanya latihan bersama-sama saja gitu, karena ya kesibukan dan berbagai macam. Ini cuma dipakai kalau keluar aja. Di rumah jangan latihan, jangan pakai seperti ini.
Ini model dari Noman. Sudah terdapat beberapa luka, tapi masih bisa, tapi masih mantap untuk digunakan. Dan nyaman, kecil, tipis. Karena ya bisa dibilang kalau yang lokal ini yang bending yang saya punya gitu ya. Mungkin yang lain juga ada. Ini si tebal. Kalau Nomad ini dia tipis. Tipis tapi mantap tarikannya. Ini juga ada yang lokal juga sama. Yang lokal juga. Oh ya, kalau untuk yang memiliki horsebow minimal gunakanlah sarung seperti ini. Jangan dibiarkan jangan yang seperti ini. Setidaknya saat kita menghargai sesuatu yang kita miliki, kita akan merasa untuk lebih mencintainya. Nah, ini kalau orangnya ada, Kang Abu Saad bisa beli dari beliau. Dan memang belum sempat saya gunakan secara rutin karena saya masih menggunakan yang ini kalau Lokian. Untuk kalian saya pakai ini Lokian. Ya, segitu mungkin penjelasan dari saya tentang berbagai macam panahan, busur panah terutama. Dan untuk pemula saya sarankan belilah anak panah atau busur itu di penjual sekeliling kalian, di komunitas sekeliling kalian, beli di situ. Walaupun anggap mahal, tapi ilmu yang akan kalian dapatkan kalau beli ke beliau itu bakal lebih mudah. Untuk yang kedua, ketiga, boleh kalian beli di luar, hanya sebagai perkenalan, sebagai pembawa motivasi gitu. Tapi kalau misalkan cuma ikut latihan, kayak ikut latihan berbayar, itulah yang sedikit menjadi mahal. Itu saat kita datang latihan murah berbayar, kita nggak punya. Tapi akhirnya kita latihan cuma seminggu sekali. Tapi kalau kita punya sendiri di rumah, punya busurnya sendiri di rumah, ya kita saat latihan mau habis subuh. Saya biasanya habis subuh cuma sekitar 20-30 tembakan, istirahat, tidak diteruskan lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa dirutinkan lagi, dan besok atau mungkin lusa saya akan buat video tentang penggunaan masing-masing dari recurve, horsebow. Kalau ini mungkin nanti anak saya yang pakai, mungkin nanti saya video. Ada sih kalau nggak salah videonya, saya udah punya. Dan saya selipkan juga videonya. Dan jangan menyerah. Bangkitkan niat atau mungkin jadikan panahan ini sebagai kebutuhan. Karena kalau kita hanya sebagai hobi itu ada matinya, ada ininya. Kebutuhan ya walaupun 1 atau 2 kali seminggu itu sudah lebih dari cukup. Minimal kita membiasakan. Di video sebelumnya saya sudah memberikan tips untuk mempercepat naik LBS. Dan di video kali ini saya ingin memberikan motivasi bahwa tidak perlu memiliki banyak sebanyak ini, cukup 1 atau 2, tapi rutin kalian gunakan. Ini saya hanya mengikuti nafsu, mencari mana yang pas, dan menurut saya yang paling pas itu adalah horsebow menurut saya. Karena lebih simpel, kita tergantung dan kebiasaan dari menembak saat menggunakan recurve, cara menggunakan recurve seperti ini, itu mau nggak mau secara pakai ini aja, nah, takut ini. Jadi mau nggak mau secara, karena kita sering melihat ya bawah sadar kita itu saat menembak pasti dilihat dulu, dikeker, atau bahkan mungkin di benar-benar dikeker gitu ya sampai memicingkan bola mata dan melepaskan. Hasilnya apa? Saat anak panah ini tidak menyentuh kesasaran, kecewa gitu. Tapi kalau dengan horsebow ini saya jarang mengeker, cukup ambil, lepas, tembak, ambil, tembak. Mau kena mau enggak, karena apa? Kecepatan yang kita butuhkan. Karena bukan seperti sniper kalau ini saat nanti di lapangan
kita nggak kerja, jadi kita nggak akan apa namanya itu nggak akan itu jauh mungkin iya kalau tapi lebih